Kami datang ke KPK untuk memenuhi seluruh kewajiban saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang taat hukum dan sepenuhnya menjunjung supremasi hukum yang berkeadilan. Berapa pertanyaan, Pak? Pak, dari berapa pertanyaan, Pak? Dari penyidik, Pak. Upaya-upaya dua tokoh besar ini, yaitu Presiden Prabowo Subianto dan juga Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk bisa bertemu selalu dihalang-halangi oleh Presiden Joko Widodo. Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayaknya musuhan atau apa? Enggak. Akan mungkinkah terjadi tukar guling antara Jokowi dengan Hasto ketika Hasto lepas dari jeratan hukumnya di KPK nanti, Jokowi yang menggantikannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bustami Darda, sahabat BN. Baru saja kita melihat bagaimana Sekjen PDIP Hasto Kristianto mendatangi KPK memenuhi panggilan pemeriksaan dia sebagai tersangka hari Senin 13 Januari kemarin. Dan banyak sekali tentunya yang memperkirakan bahwa Hasto tidak akan pulang, tetapi akan langsung ditahan oleh KPK. Namun dalam kenyataannya Hasto dengan senyum samringah keluar dari gedung KPK selesai pemeriksaan dan kembali ke rumahnya. Sahabat BN, tentu saja peristiwa kemarin itu menjadi peristiwa yang banyak diperbincangkan di tengah-tengah publik. Sahabat BN, mengawali pertemuan kita ini, kita saksikan Hasto di detik-detik dia datang ke gedung KPK kemarin dan di detik-detik dia keluar gedung KPK. Dan nanti kita akan bicara di sini tentang Hasto Kristianto, Megawati Soekarno Putri, Prabowo Subianto, dan Jokowi. Didampingi oleh seluruh penasihat hukum, kami datang ke KPK untuk memenuhi seluruh kewajiban saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang taat hukum dan sepenuhnya menjunjung supremasi hukum yang berkeadilan. Saya akan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya. Kita melihat ada semacam kesan ketegangan pada wajah Sekjen PDIP ini ketika memberi keterangan kepada pers. Dan itu tentu lazim karena di saat-saat akan diperiksa oleh tim penyidik. Sekarang mari kita saksikan samringahnya wajah Hasto ketika usai diperiksa keluar dari gedung KPK dan tidak ditahan. Berapa pertanyaan, Pak? Pak, dari berapa pertanyaan, Pak? Dari penyidik, Pak. Pak, berapa pertanyaan, Pak, tadi, Pak? Bu Mega, arahannya gimana, Pak? Diam, mikir dong. Kasih jalan, boy.
Kendatipun Hasto tidak memberikan keterangan apapun kepada pers seusai diperiksa KPK, namun setidaknya dari rona wajahnya, dari senyum yang sesekali dilemparkannya kepada pers, kita melihat ada kesan tersendiri pada diri Hasto begitu dia keluar dari gedung KPK. Namun sahabat BN, terlepas dari semua itu, tentu kita boleh menganalisis tentang kenapa Hasto tidak ditahan dan bagaimana kira-kira selanjutnya kasus Hasto ini. Sahabat BN, tidak dapat kita pungkiri bahwa menjelang Hasto diperiksa sebagai tersangka ini, ada ucapan menarik dari Megawati yang kelihatannya seperti punya kaitan tersendiri kepada Presiden Prabowo. Dan yang sangat perlu kita ketahui sahabat BN, ini tentu sangat erat nanti kaitannya dengan kemungkinan pengaruhnya terhadap hubungan Jokowi dengan Prabowo ke depan. Orang mikir saya sama dia itu, wah kayaknya musuhan atau apa. Enggak. Nah, tapi saya bilang, Mas, kita kan boleh dong. Saya ketua umum, kamu ketua umum. Kalau kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama. Sahabat BN, dari penyampaian Ketua Umum PDIP Megawati yang sekelumit ini sebagai seorang politisi senior, ketika dia bicara begini, ini sungguh sangat dalam maknanya, sangat dalam sekali. Dan kita tentu bisa memahami bahwa Ibu Megawati ingin mengatakan kepada orang-orang yang ingin mengatakan kepada publik bahwa Megawati itu tidak baikan dengan Prabowo, atau yang menginginkan Megawati itu berjarak atau renggang atau berseberangan dengan Prabowo. Megawati ingin mengatakan bahwa kalau Anda ingin saya berseberangan dengan Prabowo, Anda hanya akan sia-sia, dan saya dengan Prabowo bukan seperti yang Anda inginkan. Ini pesan kelihatannya yang sangat ingin disampaikan oleh Ibu Megawati kepada orang-orang yang menginginkannya tidak baik dengan Prabowo. Apalagi di saat-saat terjadinya kasus yang menimpa sekjennya Hasto ini. Kita tahu sahabat BN bahwa sudah lama upaya kedua belah pihak Megawati dan pihak Prabowo untuk mempertemukan Megawati dengan Prabowo. Tetapi pertemuan itu sampai saat ini tidak kunjung terwujud, tidak kunjung. Padahal pertemuan itu sangat penting, artinya untuk memperlihatkan kepada publik bahwa kedua tokoh ini tidak ada persoalan, tidak ada persoalan. Dan bisa jadi kedua tokoh ini bisa seiring sejalan membangun bangsa dan negara ini ke depan. Tentu kita bertanya, siapa ini orangnya yang tidak rela dia kalau Prabowo ini bersatu dengan Megawati? Perlu kita ketahui sahabat BN bahwa ada informasi yang mengatakan
beberapa waktu lalu Prabowo telah dalam perjalanan menuju lokasi pertemuan dengan Megawati. Tetapi apa yang terjadi? Di tengah perjalanan Prabowo menghentikan perjalanannya menuju pertemuan dengan Megawati karena ada ancaman seperti ini. Upaya-upaya dua tokoh besar ini, yaitu Presiden Prabowo Subianto dan juga Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk bisa bertemu selalu dihalang-halangi oleh Presiden Joko Widodo, ya. Dan kita tahu ya, beberapa waktu yang lalu itu sebetulnya Prabowo sudah dalam perjalanan menuju rumah Megawati di Tengkumar, ya, di Tengkumar. Tapi kemudian ternyata mobilnya batal. Yang saya dengar gara-gara ada isu bahwa kalau Prabowo tetap lanjut ke rumah Megawati, maka kemudian data yang tersimpan di sebuah compact disk, ya, tentang Prabowo Subianto akan dibongkar. Wow, ini sangat mengejutkan sekali, sahabat BN. Pengamat politik Profesor Ikranusa Bakti langsung sebut nama sesuai dengan informasi atau isu yang sampai ke telinganya. Jadi sahabat BN, kalau begini, bagaimana nanti jadinya Jokowi dan keluarganya, sebut saja anaknya Gibran yang sekarang menjadi wakilnya Prabowo, apabila sempat hubungan baik antara Megawati dengan Prabowo ini terwujud dalam bentuk kerjasama PDIP bergabung dengan istana. Apakah mungkin nanti Jokowi dan keluarganya akan tersingkir dari istana atau akan renggang atau pecah dengan Prabowo? Sebab bukan tidak mungkin kalau sempat bergabung PDIP dengan istana, isu yang selama ini berkembang, wakil presiden yang sekarang dijabat Gibran bisa saja digantikan oleh Puan Maharani. Apalagi kalau isu tentang Fufu Fafa bergulir terus sampai ke pemakzulan untuk Gibran selaku seorang wakil presiden. Dan tidak itu saja, bisa saja nanti berkembang kepada tindak lanjut secara hukum tentang dinobatkannya Jokowi sebagai seorang tokoh dunia terkorup 2024 versi OCCRV yang kita dengar juga merembet kepada Gibran. Berbahaya sekali tentunya sahabat BN kalau nanti ini sampai terjadi. Berbahayanya tentu untuk posisi Jokowi dan keluarganya. Dan bukan tidak mungkin juga nanti kasus Blok Medan untuk mantu Jokowi, Bobi Nasution di Sumatera Utara, bisa terbongkar secara hukum. Demikian juga kasus jet pribadi Kaisang. Dan banyak lagi yang bisa terbongkar. Termasuk juga laporan-laporan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap dugaan korupsi dan pencucian uang oleh Jokowi dan keluarganya yang sekarang sudah bertumpuk di KPK, yang antara lain pelapornya Dr. Ubaidillah Badrun dan sejumlah yang lain. Kami dari Nurani 98 dan ini teman-teman semua, saya bersama teman-teman ada Rangkuti, Antonio Janar, ada Wakil Kamal dan Prarastejo, Lukbowo dan lain-lain. Sebetulnya banyak sekali teman-teman 98 yang masih berada dalam garis Nurani 98. Kami sengaja dengan niat tulus ikhlas untuk kepentingan bangsa dan negara hadir kembali ke KPK untuk
saya mungkin sudah ke 5 kalinya datang ke KPK untuk hari ini untuk meminta agar KPK kembali menelaah atau membuka laporan saya sebelumnya, yaitu tahun 2022 dan tahun 2024. Karena tentang dugaan korupsi nepotisme dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Joko Widodo dan keluarganya. Sahabat BN, beranjak dari semua ini, apabila kita kembali bicara tentang kasus Hasto yang sekarang ini berada di KPK, dan ketika Hasto kemarin keluar melenggang dari KPK, tidak ditahan, tentu saja kita melihat bahwa dengan adanya revisi Undang-Undang KPK, tidak bisa tidak bahwa KPK sekarang ini telah berada di rumpun eksekutif. Tentu kita sudah memaklumi kalau revisi Undang-Undang KPK itu telah membuat KPK berada di rumpun eksekutif. Dan bertolak dari sini sahabat BN, kembali lagi kita bicara bagaimana nasib Jokowi kalau nanti benar-benar PDIP yang dipimpin Megawati Soekarno Putri bergabung dengan Prabowo atau dengan istana masuk ke koalisi kekuasaan. Bagaimana nanti nasib Jokowi, anak dan menantunya? Melihat kondisi hubungan antara PDIP atau Megawati dengan Jokowi sekarang ini, jika sempat nanti PDIP ke istana, memang tidak bisa dipungkiri ini akan membuat Jokowi dan keluarganya gusar, panik. Bukan tidak mungkin. Sekarang coba kita lihat mana yang dekat sesungguhnya Prabowo dengan Jokowi dibandingkan Prabowo dengan Megawati. Kedekatan hubungan Prabowo dengan Jokowi kalau kita perhatikan yang terlihat lebih intens hanya semenjak selesai Pilpres 2019 ketika Prabowo bergabung dengan rezim Jokowi di istana. Dan Jokowi termasuk orang yang berperan penting dalam pemenangan Prabowo pada Pilpres 2024 baru lalu. Itu yang membuat Prabowo kelihatannya merasa terutang budi kepada Jokowi. Merasa Jokowi telah berjasa turut menjadikan Prabowo pemenang Pilpres. Tetapi untuk kita ketahui, bukan tidak ada imbalannya. Imbalannya anak Jokowi yang seharusnya belum lagi layak menjadi wakil presiden. Dilihat dari sisi usia, pengalaman, rekam jejak, kedewasaan dia sebagai seorang pemimpin, dan dengan segala risiko dijadikan oleh Prabowo sebagai wakil presiden menampinginya. Jadi lebih kurang imbas antara jasa yang ditanamkan oleh Jokowi kepada Prabowo dengan jasa Prabowo menjadikan anak Jokowi sebagai wakil presiden yang belum selayaknya. Jadi Jokowi kemarin itu bukan semata-mata hanya berusaha memenangkan Prabowo jadi presiden, tetapi lebih kepada memenangkan anaknya menjadi wakil presiden. Kalau isu yang berkembang waktu itu ada dugaan kecurangan Pilpres yang disebabkan oleh jor-jorannya bansos, penggunaan sumber daya negara, dan mobilisasi kepala desa yang
erat kaitannya dengan kepemimpinan Jokowi selaku Presiden kepala negara, itu bisa jadi lebih kepada untuk menjadikan anaknya Jokowi menjadi wakil presiden. Jadi artinya bukan full semata-mata Jokowi mau pasang badan dalam Pilpres kemarin ini, bukan semata-mata untuk kemenangan Prabowo, tetapi juga kemenangan anaknya. Kalau pada Pilpres 2024 kemarin ini, pasangan Prabowo tidak Gibran, tidak Kaisang, tidak Bobi, kita tidak yakin Jokowi akan mau pasang badan seperti kemarin itu untuk memenangkan Prabowo. Sekarang coba kita lihat hubungan Prabowo dengan Megawati. Kita tahu Prabowo itu dekat hubungannya dengan Megawati ke publik kelihatannya hanya ketika Megawati berpasangan dengan Prabowo pada Pilpres 2009. Megawati Capres, Prabowo Cawapres. Itu yang terlihat oleh publik, kedekatan hubungan Prabowo dengan Megawati. Tetapi di luar itu ada satu hal yang sangat membuat dekat hubungan Prabowo dengan Megawati yang bisa dikatakan jauh melebihi kedekatan hubungan Prabowo dengan Jokowi. Kita tahu setelah terjadi peristiwa 98, Prabowo berhenti dari jabatan Danjen Kopassus, malah berhenti dari Angkatan TNI. Waktu itu Prabowo pergi ke Yordania. Di saat itu Prabowo, kalau kita tidak keliru, Prabowo seakan-akan terombang-ambing dengan kewarganegaraannya di Indonesia. Dan ketika itulah Megawati selaku Presiden Kepala Negara menyelamatkan seorang Prabowo Subianto yang perlu sekali kita ketahui, yang tentu tidak akan bisa dilupakan oleh Prabowo selama hidupnya, bahkan mungkin oleh anak Prabowo sendiri nanti, oleh cucu dan cicitnya, tidak akan pernah dilupakan jasa Megawati kepada Prabowo. Apa itu? Di saat itulah Megawati menyelamatkan Prabowo, memulihkan kewarganegaraan Prabowo sebagai warga negara Indonesia. Di saat itulah Megawati mempersilakan Prabowo kembali ke negaranya Indonesia dan mendapatkan status kewarganegaraan sebagai WNI, warga negara Indonesia. Kenapa Pak Prabowo? Sampai orang kayaknya bingung, kok saya bisa sobatan sama yang namanya Prabowo Subianto. Memangnya kenapa? Karena apa? Kalau buat saya, itu Pancasila saya. Katanya musuh harus dirangkul. Lah kalau Pak Bowo dianggap musuh, ya saya suruh dia pulang deh sana. Dulu yang saya ambil, beliau keleleran. Betul nggak Mas? Saya marah sebagai presiden. Hah? Siapa yang membuang beliau stateless? Ini bukan saya mau cari nama loh. Tidak, tanya pada beliau. Tidak, saya bilang. Saya marah pada Menlu. Saya marah pada Panglima. Apapun juga beliau itu adalah manusia Indonesia. Pulang. Sebab memang Megawati waktu itu seorang presiden yang sangat berwenang untuk menentukan hal ini. Jadi kalau kita ukur-ukur lebih besar jasa Megawati kepada Prabowo dibandingkan jasa Jokowi kepada Prabowo. Dengan demikian bukan tidak mungkin nanti kalau hubungan Prabowo dengan Megawati terwujud dalam bentuk koalisi ketika nanti PDIP bergabung dengan istana, Jokowi dan keluarganya akan tersingkir. Kalau begini, melihat
banyaknya sekarang ini kasus-kasus tentang Jokowi, anak dan menantunya yang sampai ke KPK, ditambah lagi dengan dinobatkannya oleh CCRV Jokowi sebagai seorang tokoh dunia paling korup 2024. Akan mungkinkah terjadi tukar guling antara Jokowi dengan Hasto ketika Hasto lepas dari jeratan hukumnya di KPK nanti, Jokowi yang menggantikannya? Tentu kita lihat bagaimana ke depannya. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.